Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini kita akan berbicara tentang fitnah dan musuh. Hadirin yang berbahagia, setiap keluarga merindukan kehadiran anak. Calon ayah bunda berdoa untuk mendapatkan buah hati. Keluarga laki dan perempuan bermunajat kepada Allah. Mereka berdoa pada saatnya lahir anak dari pasangan pernikahan ini. Ini pertanda bahwa calon ayah bunda, keluarganya, dan kita semua merindukan kehadiran seorang anak atau bayi dari perkawinan. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa. Itu termaktub di dalam surat As-Safat, surat ke-37 ayat ke-100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh. Ibrahim berdoa agar mendapat anak dan anaknya soleh. Hadirin yang berbahagia, ternyata para nabi pun merindukan kehadiran anak. Kemudian di samping itu juga dinyatakan di dalam Al-Quran, tercantum di dalam Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat lain dicantumkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu tercantum di dalam Al-Kahfi surat ke-18 ayat 46. Hadirin yang berbahagia, ada ayat lain mengatakan, itu surat At-Taghabun ayat surat ke-64 ayat ke-14. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Hadirin yang berbahagia, jadi kalau kita lihat, Al-Quran telah menginformasikan kepada kita tentang anak. Kemudian pada ayat lain dikatakan bahwa anak-anak itu dinyatakan sebagai fitnah dan musuh. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Itu At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-15. Hadirin sekalian, bila kita teliti dan
kita lihat sungguh ada 4 dimensi anak atau keturunan dalam hidup kita. Yang pertama, anak sebagai penyejuk atau penyenang hati. Yang kedua, anak sebagai hiasan. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Dan yang keempat, anak sebagai fitnah. Itu dinyatakan oleh kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Sekarang tinggal kita memilih. Kita mau anak sebagai perhiasan dan penyenang hati atau sebagai musuh dan fitnah. Itu tergantung kepada ayah bunda. Kenapa? Karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak dibekali dari rahimnya dengan fitrah suci, fitrah yang baik, fitrah yang benar dalam berbagai dimensi kehidupan. Fitrah akidah misalnya menyatakan bahwa Allah itu Esa, bahwa Muhammad itu Rasulullah. Ketika roh ditiupkan pada usia jabang bayi ke 120 hari, saat itu mereka telah diminta untuk menyatakan sebagai saksi, apakah aku itu Tuhanmu? Apakah aku ini Rabbmu? Sang ruh menjawab, benar, kami menjadi saksi. Berarti akidah sudah tertanam sejak dini, sejak dari rahim. Maka ketika kita lahir, ketika anak lahir, ketika kita pertama muncul di bumi Allah ini, saat itu kembali diingatkan. Begitu anak lahir, dikumandangkan kalimat tauhid, azan dan iqomah. Berarti mereka disambut dengan kalimat-kalimat pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu Rasulullah. Hadirin sekalian, terus kalau anak sudah jelas dibekali dengan fitrah yang suci dan baik, maka tugas ayah bunda adalah memeliharanya, menumbuhkannya, mengembangkannya, dan membimbingnya sampai fitrah itu benar-benar menjadi yang diimpikan. Tapi Al-Quran sudah memberikan apa-apa. Sesungguhnya anakmu adalah fitnah bagimu. Sesungguhnya anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Jadi kalau kita tarik benang rentangannya, maka kita akan temukan masalahnya. Itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi adalah kedua orang tuanya. Jadi tugas kita sebagai ayah bunda adalah menumbuh kembangkan, memupuk fitrah anak, agar jangan terjadi hal yang kedua terakhir, yaitu anak menjadi musuh, anak menjadi fitnah.
kita berharap anak adalah menjadi penyenang hati kita dan menjadi hiasan di dalam hidup kita. Kata kuncinya ada pada ayah bunda. Mari kita bimbing, kita pupuk anak-anak kita menjadi penghias kehidupan kita dan menjadi jangan sampai menjadi musuh dan fitnah dalam hidup kita. Tugas utama adalah ayah bunda. Rumah tangga adalah madrasah pertama. Ayah bunda adalah ustadz dan ustazahnya. Mari kita bimbing buah hati kita, karena anak adalah investasi dunia, investasi akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.